Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga anak-anak kelas 3 semuanya dalam keadaan sehat ya. Hari ini Ustadzah akan menyampaikan materi tematik, akan membahas 3 materi. Yang pertama, Ustadzah akan menyampaikan cara menjaga kesehatan tubuh. Yang kedua, Ustadzah akan menyampaikan hubungan makanan dan kesehatan. Kemudian yang ketiga, Ustadzah akan menjelaskan tentang cara penjumlahan bilangan dengan cara bersusun. Baik, kita mulai dari materi yang pertama. Menjaga kesehatan tubuh. Anak-anak, cara menjaga kesehatan tubuh bisa dilakukan diantaranya dengan berpikir positif, yaitu memikirkan hal-hal yang baik, maka bisa membuat hati menjadi lebih tenang sehingga kesehatan akan lebih terjaga. Kemudian yang kedua, menjaga kebersihan badan, pakaian, dan lingkungan. Nah, ini penting sekali apalagi sekarang ini musim pandemi, makanya kita harus selalu menjaga kebersihan, terutama kebersihan diri dan lingkungan. Yang ketiga, kita harus cukup istirahat. Yang keempat, kita makan makanan yang sehat dan bergizi. Yang kelima, kita harus cukup minum. Kemudian yang keenam, kita harus menghindari hal-hal yang buruk dan bisa merusak kesehatan, misalnya merokok. Kemudian yang selanjutnya, kita juga harus rajin berolahraga. Nah, anak-anak, dalam rangka menjaga kesehatan tadi, tentunya kita harus mengetahui makanan-makanan yang baik, makanan-makanan yang sehat untuk tubuh kita. Makanan yang sehat itu disebut dengan makanan yang bergizi. Artinya, makanan itu mengandung zat-zat yang diperlukan oleh tubuh. Nah, makanan bergizi itu dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama adalah penghasil energi. Contohnya karbohidrat, lemak, dan protein. Yang kedua sebagai zat pembangun, diantaranya protein, mineral, dan air. Yang ketiga adalah zat pengatur. Zat pengatur ini termasuk vitamin. Yang pertama kita bahas adalah karbohidrat. Karbohidrat itu berfungsi untuk menghasilkan energi yang biasa kita gunakan untuk aktivitas, untuk belajar, untuk bermain. Ini termasuk energi. Biasanya makanan yang mengandung karbohidrat itu membuat tubuh ini merasa lebih kenyang. Contohnya nasi, kentang, terigu, dan roti. Kemudian yang kedua adalah lemak. Lemak ini anak-anak ada 2. Yang pertama lemak hewani, yaitu lemak yang berasal dari hewan. Contohnya adalah daging, susu, keju, minyak ikan, itu dari hewan. Yang kedua adalah lemak nabati. Lemak nabati ini berasal dari tumbuhan. Contohnya adalah kacang-kacangan, kemiri, kelapa, atau santan. Itu masuk dalam lemak nabati. Nah, manfaatnya lemak itu adalah memberi sumber energi dan melindungi organ tubuh bagian dalam seperti ginjal, jantung, hati itu dilindungi oleh lemak. Kemudian yang ketiga adalah protein. Protein ini juga ada 2, yaitu protein hewani dan nabati. Protein hewani berasal dari hewan, protein nabati berasal dari tumbuhan. Contoh makanan yang mengandung protein hewani adalah daging, telur, ayam, ikan, udang. Sedangkan protein hewani misalnya tahu, tempe, kacang hijau, kacang merah, dan sebagainya. Nah, manfaat protein bagi tubuh itu membangun sel yang rusak. Misalnya kalian terluka, kemudian luka itu mengeluarkan darah. Nah, ini protein ini berfungsi untuk membangun sel yang rusak, yaitu dalam rangka pemulihan luka misalnya. Kemudian untuk mengatur keseimbangan nitrogen dalam tubuh. Yang keempat adalah mineral. Nah, mineral ini ada berbagai macam. Yang pertama adalah kalsium. Kalsium ini bisa membentuk tulang, gigi, dan juga berperan dalam pembekuan darah dan membantu fungsi saraf dan otot. Ini makanan yang mengandung kalsium diantaranya brokoli, susu, keju, pisang, jeruk, bayam, ikan salmon, dan lain-lain. Yang kedua, mineral yang kedua adalah fosfor. Fosfor ini bisa membentuk tulang dan gigi serta menjaga keseimbangan cairan tubuh. Biasanya ada di ikan, keju, daging, telur, dan susu.
Kemudian yang ketiga adalah zat besi. Zat besi itu membentuk hemoglobin. Hemoglobin adalah sel darah merah. Nah, biasanya makanan yang mengandung zat besi adalah daging-dagingan. Daging, hati, bayam, ikan laut itu mengandung zat besi di antaranya. Kemudian yang selanjutnya adalah yodium. Yodium itu membentuk hormon tiroksin. Yodium ini bisa kalian dapatkan pada makanan, telur, susu, ikan laut, sayuran, dan sebagainya. Kemudian juga ada garam ya, garam beryodium. Selanjutnya adalah fluor. Fluor itu bisa mencegah karies pada gigi. Karies itu biasanya terdapat kuning-kuning pada gigi yang bisa menyebabkan gigi menjadi lebih mudah retak. Itu adalah fluor. Jadi mencegah adanya karies gigi. Contoh makanan yang mengandung fluor itu air minum, kemudian teh, dan makanan yang berasal dari laut. Yang selanjutnya adalah termasuk jenis mineral itu adalah air. Air itu sangat bermanfaat bagi tubuh, bisa mengatur panas tubuh, mengangkut sisa pembakaran, dan membentuk cairan tubuh. Bahkan 70% dari tubuh kita adalah terdiri dari air. Oke, yang selanjutnya adalah vitamin. Nah, vitamin ini dikelompokkan menjadi dua, yaitu vitamin yang larut dalam lemak, meliputi vitamin A, D, E, K atau disingkat AD. Kemudian yang kedua adalah vitamin yang larut dalam air, yang meliputi vitamin B dan vitamin C. Yang pertama vitamin A. Vitamin A ini bisa membantu mencerahkan proses penglihatan, kemudian mempercepat proses pertumbuhan dan pembentukan sel tubuh. Makanan yang mengandung vitamin A biasanya adalah buah-buahan yang berwarna cerah seperti wortel, apel, mangga, pepaya, dan sebagainya. Kemudian vitamin B. Vitamin B antara lain mencegah penyakit beri-beri dan bisa menambah nafsu makan serta mencegah radang pada ujung lidah. Vitamin B bisa kalian temui pada telur, daging, dan sayuran. Yang ketiga adalah vitamin C, biasanya bisa memperkuat daya tahan tubuh, mencegah gusi berdarah, dan membantu proses pemulihan setelah sakit. Nah, vitamin C ini bisa kalian temukan pada buah-buahan, biasanya yang berasa agak kecut, agak masam itu buah segar itu banyak mengandung vitamin E. Selain itu, pada kacang kedelai, kacang polong, dan kacang tanah juga mengandung vitamin C. Yang selanjutnya adalah makanan yang mengandung vitamin D. Vitamin D ini membantu pembentukan tulang dan gigi. Biasanya kalau pagi hari kalian DD itu ya, di bawah sinar matahari itu juga membentuk vitamin D. Kemudian makanan sumber vitamin D adalah keju, susu, ikan salmon, yogurt, dan telur. Yang selanjutnya adalah vitamin E. Vitamin E ini biasanya berfungsi untuk menghaluskan kulit ya. Kemudian mencegah kerontokan pada rambut serta mencegah keguguran pada ibu hamil. Makanya ketika kalian kecil sampai dewasa dianjurkan untuk banyak mengkonsumsi buah-buahan dan sayuran karena vitamin E ini banyak terdapat di buah dan sayur. Biasanya banyaknya juga terdapat di kacang-kacangan seperti kacang almond, biji bunga matahari, wijen, dan lain sebagainya. Oke, vitamin yang terakhir adalah vitamin K. Vitamin K ini ada pada daging sapi dan daging ayam. Manfaatnya yaitu membantu proses pembekuan darah sehingga luka cepat tertutup dan darah tidak terus-terusan mengalir. Untuk video selanjutnya, Ustazah akan menjelaskan tentang penjumlahan pecahan ya.